Ini bisa diproduksi massal nggak karena ini dari sangat bisa, Pak. Mau berapa juta sehari juga bisa. Tergantung kita yang membuatnya, yang kita bikin banyak. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dalam sambutannya pada buku Mengenal serta Membuat Vaksin Nusantara menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini merupakan salah satu bentuk pertahanan negara, khususnya di bidang kesehatan dalam menghadapi perang biologis melawan COVID-19. Kita sangat taat dan tunduk pada pemerintah. Apapun yang dibuat itu pasti terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan telah memberikan rohnya buat kita, bahkan menyatakan kemuliaannya melalui kita. Bahkan Alkitab berkata roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Berarti kamu hebat. Kamu hebat bukan karena kamu punya segala-galanya, kamu hebat bukan karena kamu luar biasa, tapi kamu hebat karena Kristus yang kita sembah begitu hebat mencintai kita, begitu hebat menyatakan kasihnya buat kita, begitu hebat menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi, ingat roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mendapat kesempatan untuk menerima vaksin Nusantara bersama dengan istri tercinta Renda dan juga anak bungsu kami yaitu Gravens. Ini kesempatan yang luar biasa karena vaksin Nusantara ini adalah produksi dalam negeri. Jadi memakai vaksin Nusantara meskipun masih banyak hambatan kiri kanan, tetapi produk dalam negeri harus membanggakan buat kita sekalian. Jadi saya juga masih bingung kenapa produk dalam negeri ini dihambat di mana-mana. Tapi saudaraku, saya percaya ketika kita terus berdoa, pasti sesuatu yang baik terjadi. Saya khawatir karena apa? Produk dalam negeri dihambat karena nggak ada duitnya. Kenapa? Karena kan kalau barang import adalah sedikit. Tapi sudahlah, kita tinggalkan yang seperti itu. Kita hanya berdoa supaya yang terbaik boleh terjadi di bangsa ini, ya kan? Jangan terlalu ambil hati lah. Tapi yang pasti ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa, karena yang saya dengar dari kawan-kawan tim dari pelaksana vaksin Nusantara ini bahwa base-nya atau dasarnya adalah sel dendritik. Berarti ini lompatan teknologi yang lebih luar biasa. Dan yang menarik, ini bukan diambil dari bahan luar yang seringkali menjadi perdebatan, nanti bagaimana kalau begini, bagaimana. Tapi ini diambil dari darah kita sendiri. Waduh, kalau darah kita sendiri berarti hasilnya luar biasa. Dan oleh anugerah Tuhan Yesus, saya betul-betul mendapat kehormatan istimewa bersama istri dan anak bungsu kami, bahwa yang melaksanakannya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan. Wah, ini sebuah kehormatan yang pada tanggal 12 Januari yang lalu telah dikukuhkan. Nah, ini dia. Ya, ini beliau dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan. Wah, selamat Prof untuk pengukuhan sebagai profesor kehormatan. Kita berdoa agar ilmu dari Profesor Terawan boleh menjadi berkat di bangsa dan negara ini, dan khususnya menolong banyak orang di bangsa ini. Luar biasa.
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia hebat, Indonesia keren. Yes. Nah, sekarang waktunya saya mau mengajak pemirsa sekalian bersama-sama untuk mengikuti jalannya vaksin Nusantara. Jadi vaksin Nusantara ini menarik karena yang paling banyak tentang vaksin Nusantara ini isu. Ya kan, isu pertamanya ribet, ya kan, karena mesti diambil darah dulu, lalu diolah, lalu kemudian baru disuntikan. Tetapi yang paling asik kan itu dari darah kita sendiri, jadi kita lebih aman kan, gitu. Itu pasti udah yang paling aman, ciptaan Tuhan kok, gitu. Itu yang paling luar biasa. Dan darah adalah perlindungan, itu yang kita tahu. Kalau kita ingat bangsa Israel juga waktu ada tulah, ya kan, tulah terakhir, anak-anak bungsu, anak-anak sulung mati semua, ya kan, darah anak domba yang harus dioleskan ke ambang pintu. Jadi darah adalah perlindungan, darah adalah keselamatan, dan waktu darah Kristus tertumpah, dia membereskan dosa kita. Luar biasa. Nah, jadi prosesnya pertama pengambilan darah, dan 7 hari kemudian baru disuntikan. Sesimpel itu saja, ya kan? Kalau kita bandingkan sama aja seperti beberapa vaksin, ya kan, harus 2 kali, ya kan, tapi dua-duanya disuntik. Kalau ini enggak, yang pertama diambil dari darah kita, lalu diolah, membutuhkan waktu 7 hari, lalu kemudian dimasukkan kembali. Ini menarik. Tetapi sebagian berkata, wah ini nggak bisa diproduksi massal. Yang ngomong yang buat bukan. So tahu gitu, ya kan. Jadi kalau mau tahu ya harus tanya sama ahlinya dong. Ask the expert. Nah itu kan ilmu kan, itu kan, ask the expert. Jadi kita harus tanya langsung pada ahlinya gitu. Jangan tanya sama yang suka bikin isu, yang merasa tersaingi, yang merasa ini, merasa itu. Ini repot. Jadi akhirnya jawabannya bukan kebenaran, tetapi asumsi. Ya ini kan ribet, saudara, ya kan. Nah begini, ada banyak orang bilang, oh ini kan tidak bisa produksi massal. Loh, memang darah kita ya untuk kita. Sama aja seperti kayak PCR. PCR juga hidung lu untuk hasilnya lu. Nggak bisa hidung lu untuk 800 gitu. Nggak bisa memang. Tetapi seperti PCR bisa berlangsung di seluruh Indonesia, ini juga sama. Intinya gini, pelaksananya yang banyak. Sebagian bilang, oh ribet, harus dokter terawan. Enggak gitu. Saya sudah tanya langsung sama dokter terawan dan dokter Joni yang juga bagian tim dari penanganan atau pelaksanaan vaksin Nusantara ini, bahwa intinya semua orang yang ada di laboratorium, yang ngerti ilmu-ilmu laboratorium, pasti bisa melaksanakannya gitu. Sama seperti PCR aja gitu. Dan kalau PCR butuh alat khusus tambahan yang biasanya tidak ada di semua laboratorium, apalagi laboratorium kecil. Laboratorium besar mungkin ada gitu. Tetapi untuk vaksin Nusantara ini butuh pelatihan kira-kira 1 jam. Butuh pelatihan 1 jam. Lalu setelah orang laboratoriumnya dilatih, ya kan, untuk ambil darah. Kalau ambil darah kan nggak perlu dilatih. Lalu darahnya diapain, ya kan, kan biasa sekali kan pengambilan darah, darahnya diapain gitu. Nah begitu untuk vaksin Nusantara, ditambahkan apa, lalu diapain, itu orang-orang laboratorium akan mengerti. Dan itu berarti kemudian laboratorium di seluruh Indonesia bisa melaksanakannya. Dan yang menarik, meskipun produksi massal tapi tetap private, saudara. Wah ini luar biasa. Dan apakah mahal? Enggak, sama aja seperti vaksin-vaksin lain kira-kira harganya. Itu yang saya dapat dari para tim penyelidik untuk vaksin Nusantara ini. Jadi kita berdoa supaya produk dalam negeri ini, seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden kita, produk dalam negeri itu yang harus kita dahulukan. Dan saya berdoa supaya vaksin Nusantara ini akan menjadi salah satu sumbangsih buat bangsa dan negara, bahwa Indonesia bisa. Wah, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia bahkan mandiri dengan kebutuhan kesehatannya. Jadi saudaraku,
pemirsa sekalian, dengan sukacita dan bangga saya memakai booster dari vaksin ini karena vaksin pertama dan kedua saya dan keluarga harus menerima Sinovac, dan saudara juga bisa lihat di tayangan-tayangan kami sebelumnya waktu kami menerima vaksin pertama dan kedua. Tetapi sekarang adalah boosternya, dan boosternya kami memilih vaksin Nusantara, ya kan? Karena Indonesia hebat, Indonesia tangguh, Indonesia keren, dan Indonesia bangga punya seorang yang mampu melakukan banyak terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan untuk itu dengan segala kerendahan hati saya menyebutnya sekaligus ucapan selamat saya, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan. Selamat Dok, sudah menjadi profesor. Berarti selamat Profesor Terawan. Haleluya. Mari pemirsa sekalian ikuti pelayanan program untuk vaksin Nusantara. Haleluya. Hari ini 31 Desember 2021, jadi hari terakhir akan ada pengambilan darah untuk persiapan Vaknus vaksin Nusantara, ya kan, bersama dengan Dr. Terawan. Jadi langkah pertama adalah ambil darah dulu, ya kan, ambil darah. Jadi ini bukan seperti vaksin-vaksin biasa main suntik, bukan. Ini ada seninya karena yang diambil adalah darah kita sendiri, yang dipakai darah kita sendiri. Jadi nggak mengikutin yang campuran lain-lain. Baru nanti darah kita yang diproses. Caranya nanti ada bukunya, ya kan. Nah, sekarang kita ambil darah dulu. Berapa banyak nih Dok yang diambil? Hanya 40 cc. Cuma 40 cc. Nah, ini Pak Pendeta memang kepuk jadi ya memang. Ku ada sampai hari ini, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, namanya ku heran bagiku. Wah, satu kali suntik. Aduh, biasanya berkali-kali. Beda. Kita disuntik 7 kali udah biasa, ambil darah. Lancar Pak Pendeta. Jadi sekali suntik ambil 40 cc. Dan 40 cc nanti dibawa ke laboratorium ya Dok ya? Ya, laboratorium kecil aja bisa, Jadi sangat simpel. Dan ini bisa untuk produksi massal ya Dok? Bisa produksi massal ya Pak. Ya tinggal banyak orang dilatih untuk begini Mas. Dan bukan hanya harus Dokter Terawan yang Oh benar, bisa semua. Ini khusus Pak Pendeta kan yang dimuliakan. Wah, kita terhormat sekali nih hari ini nih. Persis tanggal 31 Desember Dokter Terawan meluangkan waktunya untuk mengambil darah. Terima kasih Dokter. Jadi sekali lagi vaksin Nusantara ini bukan hanya harus dilaksanakan di RSPAD, bukan hanya harus dilaksanakan Dokter Terawan, tapi memang seninya lalu caranya itu seperti biasa harus dilatih dulu, tetapi bisa dikerjakan secara di klinik-klinik, laboratorium kecil bisa. Klinik laboratorium kecil asal mau belajar
Dan belajarnya juga nggak lama. Sehari aja cukup sehari. Dan kita berdoa supaya ini menjadi jawaban buat masyarakat Indonesia yang khawatir. Masa sih setiap 6 bulan harus di vaksin gitu? Waduh, masa sih setiap tahun? Waduh, gimana dong? Tapi juga pemerintah juga mikir kalau semua biaya pemerintah, waduh, bisa nggak ada jalanan dibangun, nggak ada jembatan dibangun, ya kan? Jadi sebetulnya ini adalah jawaban buat persoalan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Kita doakan supaya hal-hal baik boleh terus terjadi, karena Indonesia keren, Indonesia hebat, dan orang-orang Indonesia mampu. Ada banyak orang yang bilang, ini vaksin Nusantara ini buatan Amerika. Di Amerika aja nggak ada, gimana sih saudara, ya kan? Kalau buatan Amerika, di Amerika ada, buktinya cuma di Indonesia. Not even close, yang mirip aja nggak ada, terus darah, ya kan? Dan hanya butuh waktu beberapa menit pertama untuk ambil darahnya 40 cc. Nah, nanti kita akan ikuti lanjutannya waktu penyuntikan darah yang sudah dibuat, jadi darah saya yang sudah dikoreksi lah istilahnya, supaya dipersiapkan menjadi vaksin, lalu darah yang sama dimasukin lagi gitu. Jadi kita punya juga, bukan memakai benda-benda asing, ya. Mantap. Kamu hebat, RSPAD hebat, Indonesia hebat, dan puji Tuhan Indonesia yang hebat menempatkan dokter Terawan menjadi dokter yang membuat terobosan dengan vaksin Nusantara, dan itu orang Indonesia. Iya, mantap. Nah, ini hasilnya 40 cc per ini 10 cc 10 cc 10 cc. Nah, ini diapain dok habis itu? Habis ini diolah untuk jadi vaksinnya Pak Pendeta. Wah, dan diolahnya di laboratorium tidak rumit, jadi bisa dilakukan secara massal untuk menolong orang Indonesia. Iya, mantap. Indonesia hebat, kamu hebat. Selamanya kau hebat bagiku, sembah Tuhan. Yang menarik vaksin Nusantara ini itu seumur hidup sekali, jadi nggak perlu lagi mau ada Omikron, mau Omakron, mau omak-omak mana lagi, omik-omik mana lagi, mau Delta, Kappa, Lambda, mau Epsilon, meski apa aja, ya kan. Jadi ini membuat kita lebih pasti dan lebih nyaman. Itulah vaksin Nusantara, karya terbaik anak bangsa dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu dia kuncinya. Bagaimana bos? Kesan-kesannya bos? Ini akan menerima vaksin Nusantara, dan prosesnya begitu, ambil darah dulu, karena vaksin Nusantara itu dasarnya adalah darah kita sendiri. Satu kali bos. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih bos. Kalau santai itu enak, kita nyoblos ya. Bos pegang itu dulu bos. Apa itu bos? Darah. Untuk diapain? Untuk diapain itu darah? Untuk diolah ya dok menjadi vaksin. Mantap.
Jadi baru Dr. Joni datang. Jadi Dr. Joni ini salah satu timnya. Jadi ada 3, Dr. Terawan, Dr. Joni sama Dr. Lili yang menggoreng ini. Jadi setelah seminggu kemarin, tanggal 31 Desember itu udah ambil darahnya. Terus sekarang saya, istri sama Evan sudah ada di sini untuk siap-siap disuntikan. Tadi udah ketemu susternya, sudah bilang tenang, ternyata vaksinnya sudah di sini. Jadi udah jadi, saudara, karena memang sudah jadi. Nah, ini dong. Jadi karena pendeta kita doa dulu boleh dong ya? boleh Pak, sambil Bapak pegang. Nah, ini dia. Oh, ini yang disuntik ya? Iya. Oh, beda ya modelnya. Ayo. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami melihat keajaiban Tuhan dari darah kami sendiri kemudian dijadikan vaksin. Bukankah ini keajaiban Tuhan yang telah turun kepada Profesor Terawan dan juga kepada timnya di RSPAD ini? Karena itu kami mengucapkan berkat tentang keajaiban Tuhan. Darah datangnya dari Tuhan, dan dari darahlah diolah untuk kemudian menjadi vaksin. Terima kasih Tuhan buat hikmat, buat akal budi, buat pewahyuan Tuhan. Karena darah adalah nyawa, kata Alkitab, dan darah adalah penebusan. Darah Kristus tertumpah buat kami, dan darah kami yang kemudian diolah dengan hikmat Tuhan dapat menjadi vaksin untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini. Dan sebelum vaksinasi ini berlangsung, kami mohonkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh yang menghadirkan kesembuhan dengan hikmat, dengan kuasa, dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Profesor Terawan, dan juga tim di RSPAD ini yang dengan hati mengolah vaksin Nusantara ini dan yakin bahwa vaksin ini adalah anugerah Tuhan buat Indonesia. Biarlah boleh terus diberkati dan menjadi berkat. Karena itu hari ini proses vaksinasi untuk keluarga kami ini kami ucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Waduh. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Jadi saudara-saudara, setelah seminggu kemarin diambil darah, diolah, dan berarti ini vaksin dari darah sendiri, bukan buatan pabrik. Jadi buat dari darah sendiri. Nah sekarang tinggal disuntikan. Waktu yang terakhir saya kasih saudara itu ada 40 cc ya Dok, 40 cc Dok ya. Nah sekarang tinggal setengah cc. Nah, ini Dr. Joni sama Profesor Terawan akan urus ini masuk ke ini, jadi ke otot atau ke pembuluh darah ini Dok? Ke bawah kulit. Bawah kulit. Jadi enggak terasa. Kalau kata Daud Tony bilang ini jadi manusia sakti. Tapi jangan cari gara-gara. Yang penting Lemes saja Pak. Nah, karena bukan di ototnya tapi di bawah kulit, jadi tinggal begini aja Pak. Nah,
Mantap. Terasa tuh Pak? Sangat tidak terasa dok. Lubangnya tidak ada. Jadi kapan divaksinnya nih dok? Dok, ini hanya satu pertanyaan dok. Ini bisa diproduksi massal nggak? Karena ini dari sangat bisa Pak. Mau berapa juta sehari juga bisa. Tergantung kita yang membuatnya, yang kita bikin banyak. Orang yang bisa membuatnya kita bikin banyak. Peralatannya kita bisa distribusikan. Dan peralatannya bukan miliaran punya ini dok? Tidak. Jadi bisa produksi Bisa massal? produksi massal. Waduh, kita berdoa vaksin Nusantara yang datangnya dari atas bisa memberkati kita semua. Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia kuat. Yes. Bebas COVID bisa. Vaksin Nusantara menyebar di mana-mana. Ini silahkan kalau mau mulai di Istri tercinta. Ini sebetulnya paling gemetar kalau mesti. Dan ini karena darah sendiri nggak usah ukur tekanan darah, tensi dan lain-lain, semua aman. Kenapa? Kenapa istriku bersembunyi nggak apa-apa di balik kapur? Ini nggak rasa, ini nggak rasa apa-apa. Nggak rasa apa-apa. Nah, ini udah mau suntik ya, bentar ya. Udah kelamaan, nanti kita suntik dulu ya. Suntik ya. Suntik dulu ya. Nggak rasa apa-apa beneran. Sama sekali loh. Sama sekali loh. Oh, udah kalau itu nggak usah disuntik. Makasih ini. Anak tercinta Rayford Gilbert. Nama saya ada dalam dia. Barang-barang. Oh, jadi setiap laboratorium bisa buat ya dok ya? Bisa Pak, laboratorium kecil ya bisa. Nggak masalah, rumah sakit apalagi bisa. Udah kita ajarkan, sangat terbuka. Cara membuat. Berapa lama kira-kira ngajarinnya? Setengah hari. Karena itu kerjaan hari-harian, bukunya juga ada. Jadi kalau semua orang bisa bikin, namanya apa? Masak. Hajar minta. Ya, enggak. Rasa, enggak ada rasa. Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia tentang penganugerahan Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Bidang Kesehatan Militer Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi, memberikan hak dan kewajiban sebagai Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mewajibkan untuk tunduk dan taat kepada peraturan yang berlaku serta mengembangkan ilmu pertahanan. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini seiring dengan majunya perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan terciptanya globalisasi dalam berbagai bidang. Hal ini membuat tantangan yang kita hadapi menjadi semakin kompleks dan dapat berimplikasi pada pertahanan negara. Tantangan yang ada pada saat ini tidak hanya ancaman di bidang militer, namun juga ancaman pada bidang non-militer ataupun gabungan dari keduanya. Kesehatan militer merupakan bagian dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam mengemban tugas pokok sebagai TNI, terutama dalam hal menegakkan kedaulatan, menciptakan perdamaian, serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
diperlukan strategi militer yang bersifat komprehensif, baik itu strategi operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Kesehatan militer tentunya merupakan bagian dari strategi militer yang dipergunakan untuk menjaga serta memajukan negara Republik Indonesia tercinta. Ketika terjadi pandemi, ketahanan kesehatan nasional serta global menjadi isu yang penting. Kesiapan kedaruratan kesehatan suatu negara merupakan inti dari kontrol efektif terhadap penyakit infeksi melalui penguatan sistem ketahanan nasional, international health regulation dari World Health Organization, dan kesiapan ketahanan kesehatan global. Untuk itu, para pelaku kesehatan sipil maupun militer harus membangun kemitraan global dalam health security, kemandirian dan kedaulatan vaksin. Selain menjadi isu dalam ketahanan kesehatan global dan nasional, pandemi ini juga membawa perubahan yang besar bagi seluruh tatanan di dunia, termasuk di Indonesia. Seluruh ahli di bidang kesehatan bekerja keras bersama-sama saling bahu-membahu agar dapat mengatasi pandemi COVID-19. Berbagai inovasi dan upaya terus dikembangkan oleh tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Vaknus atau Vaksin Nusantara yang kami kembangkan beserta tim peneliti sebagai salah satu upaya dalam mengatasi pandemi yang melanda dunia. Vaksin berbasis sel dendritik adalah salah satu metode vaksin yang tergolong baru dikembangkan. Vaksin Nusantara dibuat dari sel yang berasal dari tubuh sendiri atau autolog, sehingga efek sampingnya minimal. Aplikasi sel dendritik sebagai pemicu imunitas sebagian besar dikembangkan sebagai imunoterapi keganasan seperti kanker pankreas, tumor Wilms, glioblastom, melanoma, dan kanker paru. Dari penelitian-penelitian tersebut, sel dendritik dapat memicu respon imun seluler, terutama melalui sel T CD8. Metode ini aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Penelitian-penelitian yang menggunakan metode serupa menunjukkan toksisitas yang sangat kecil. Kejadian tidak diinginkan atau KTD juga hanya terbatas pada reaksi lokal dan sistemik ringan, seperti nyeri pada bekas injeksi. KTD juga hanya bersifat sementara dan hilang dengan atau tanpa pengobatan. Tidak terdapat kejadian tidak diinginkan serius yang dihubungkan dengan penggunaan vaksin sel dendritik ini. Uji klinis fase 1 dan 2 vaksin Nusantara juga menunjukkan hasil yang serupa. Tubuh dapat mentolerir material vaksin Nusantara dengan baik tanpa terjadi reaksi penolakan terhadap benda asing. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dalam sambutannya pada buku Mengenal serta Membuat Vaksin Nusantara menyatakan bahwa vaksin Nusantara ini merupakan salah satu bentuk pertahanan negara, khususnya di bidang kesehatan dalam menghadapi perang biologis melawan COVID-19 dan memberikan dukungan terhadap karya anak bangsa ini. Hadirnya vaksin Nusantara dapat menjadi titik terang dari lorong panjang peperangan melawan pandemi COVID-19 bagi dunia, khususnya Indonesia. Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa kemampuan suatu negara dalam menanggulangi pandemi COVID-19 akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengubah ancaman menjadi suatu peluang untuk melakukan lompatan kemajuan. Salah satu cara untuk menekan penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 adalah pembuatan vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara hadir di waktu yang tepat sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Keberhasilan pembuatan vaksin Nusantara akan berkontribusi dalam menyelamatkan banyak nyawa rakyat Indonesia. Keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan kita bersama sebagai vaksin yang dibuat dan diproduksi dalam negeri. Sebagai penutup, kesehatan militer telah menunjukkan peran pentingnya dalam menyelamatkan nyawa manusia dan mencegah kecacatan hingga memenangkan peperangan serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih
atas segala anugerah, kepercayaan, dan amanah yang telah diberikan kepada saya melalui kehormatan jabatan guru besar ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah-Nya, ilmu, kekuatan, dan kesehatan. Mohon maaf atas kelemahan dan keterbatasan serta kekurangan dalam pidato pengukuhan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, bersyukur, salam bela negara. Saya merasa sangat berbahagia, sangat bersyukur karena ini merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada saya. Jadi saya dan seluruh keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih. Kesehatan nasional esensinya seperti apa? Ya, esensinya adalah kolaborasi semua komponen bangsa, baik sipil maupun militer, di dalam bersama-sama menanggapi ancaman yang akan bersama-sama dihadapi, sehingga semua prosedur, semua tindakan, semua yang dirasakan oleh semua komponen masyarakat akan sama. Dokter, pengembangan vaksin Nusantara untuk pandemi COVID-19. Ya, jadi terus berlangsung dan terus dilakukan karena bagaimanapun itu adalah riset yang sangat baik di kemudian hari untuk bisa dikembangkan menjadi imunitas. Baik mau namanya apa, tetapi itu meningkatkan imunitas. Mau dinamakan imunitas Nusantara atau apapun, itu adalah bagian dari imunoterapi untuk menghadapi COVID-19. Dokter, ini kan sekarang lagi vaksin booster ya dokter. Apakah kemarin juga Menko Perekonomian Pak Erlangga sempat bilang bahwa vaksin Nusantara disiapkan untuk jadi booster nih. Tanggapan dari dokter seperti apa? Ya sangat baik karena bisa menjadi vaksin pelengkap. Kalau itu mau dinamakan vaksin, tapi akan lebih wise lagi dinamakan imunitas, meningkatkan imunitas tambahan. Apakah dapat didistribusikan secara massal? Jelas dapat. Itu mirip kalau kita PCR. PCR itu kan secara logikanya dilakukan satu persatu. Tetapi diperiksa ternyata bisa juga dilakukan dalam jumlah jutaan dalam sehari, bisa dilakukan karena itu alatnya yang diperbanyak. Sedangkan alat untuk membuat vaksin Nusantara ini sangat sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan PCR, sehingga investasinya juga jauh lebih murah. Dokter menegaskan dokter, dalam waktu dekat kapan akan dijadikan booster ini vaksin Nusantara? Semua kita menunggu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita sangat taat dan tunduk pada pemerintah. Apapun yang dibuat itu pasti terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.